Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawanku semua ya. Calon jutawan semua, calon miliarder semua, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan acak kadut sontol konyot nggak karuan. Yang penting di sini akan memberikan arahan, memberikan edukasi yang no tipu-tipu, terutama untuk pemula. Jangan berani-berani bergambling di Kemin Coin. Silakan masuk meme coin yang sudah ada di Binance seperti PP ini yang akan saya bahas bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, portonya untuk meme coin itu hanya 1-5% dari porto kita keseluruhan. Ya, kalau melihat nominasi uang ya taruhlah 500.000, 2 juta udah cukup. Kalau nanti salah analisa, uang 500 sampai 2 juta kan nggak bikin kita sampai melarat miskin, kepikiran nggak karuan jadi stres jadi gila kan, nggak. Cuma 2 juta ini baliknya, apalagi 500.000 ya. Soalnya banyak sekali. Kenapa saya bilang 500.000, 2 juta nggak bikin stres? Karena saya teliti yang pada stres, pada gila, pada edan itu masuk 100 sampai 150 juta, bahkan 200 juta itu ada masuknya di Kemin Coin. Nggak ngerti dia, nggak tahu siapa yang ngajari. Tahu-tahu uangnya sekarang sudah tidak ada 10 juta karena sudah pada scam, pada rapul ya. Jadi uang segitu dimainkan meme coin semua. Yang sisa itu hanya tinggal baby doge koinnya katanya yang masih ada uangnya, yang masih bisa berjalan. Kalau yang lain udah banyak yang scam. Itu derita meme coin yang tiap hari kerjaannya dia tipu menipu, kibul menggibul. Untuk pemula ini saya kasih tahu hati-hati, porto besarnya ya tetap di BTC ETH ya. Langsung saja akan saya beri pandangan mengenai daripada PP ini. Ini saya pastikan udah saya analisa, saya riset, saya dalami juga. Tiap malam saya tongkrongi, hampir tiap jam saya amati, lihat pergerakan daripada marketnya. Kita nggak usah lihat harga ya, lihat market capnya, demand yang masuk ya. Ini makin terbaca sudah bahwa koin ini nanti akan dimainkan, akan dijadikan gambling. Makanya Anda masuk di sini nanti juga jangan sampai telat TP. Mas Bro suka ngomong ya, nanti 100 rupiah, 10 rupiah, bahkan 1000 rupiah. Anda jangan dimakan mentah-mentah. Itu kan hanya untuk semangat saja, meramaikan daripada YouTube saja. Jadi harus berpikir yang dewasa, jangan kayak anak-anak ya. Kalau ketika nanti RP1 ya TP sudah sikat habis selesai, belikan BTC ataupun ETH yang benar seperti itu ya. Jangan maruk nanti ketika sudah di atas 1 rupiah, wah nanti nunggu 1000 rupiah ya, serakah maruk ya. Itu Anda akan jadi sangkuter, nggak akan semudah itu akan kembali lagi harganya. Kalau BTC ETH kan ketahuan setiap bull market, ini belum bull market aja udah pada cuan ya. Tapi kalau altcoin banyak yang masih belum kejemput ya, contohlah ya ada SRP. Mas Bro masuk SRP juga di harga 17-16 ribu ada. Cardano yang masuk di harga 15.000, 10.000 ada. Masih banyak yang belum kejemput ya. Memang kalau top-top SMC SRP Cardano suatu saat pasti akan ATH, tapi kan waktunya lama, nunggu event, nunggu momen. SRP mungkin nanti setelah dipakai teknologinya di seluruh bank dunia itu akan baru ya. Cardano nanti kalau sudah blockchainnya berkembang, banyak investornya seperti ETH, baru harganya akan loncat jutaan bisa saja, tapi jangkanya lama berwaktu. Kalau yang secepat kilat ya pasti cepat. Yang pertama itu pasti ada di BTC ETH BNB. Jangan lihat mahal harganya, yang dilihat tuh apa namanya, modal kita berapa itu aja, nggak usah mikirin koin. Ibaratnya kita lupakan koin, lupakan jumlah koin maksudnya ya. Yang kita lihat modalnya saja, ngapain jumlah koin kalau nggak ada artinya ya. Ini udah saya amati langsung saja. PP ini sudah makin jelas bahwa ini
bottom bawahnya itu 8,1, tumben semalam sampai 8 triliun, tapi turun sedikit langsung diserok lagi. Artinya ini banyak demand yang kuat, banyak order ya, banyak pasang jaring, di antaranya yaitu di 0,019, harganya kisaran di 8,1 triliun. Itu ketika turun di situ itu mental ke atas lagi, artinya di situ demand yang kuat, banyak yang pasang order di situ, entah robot, entah well, entah apa, itu udah skenarionya sudah dibikin, semua sudah dirancang ya, semua sudah ada planningnya, nggak asal-asalan sesuai supply and demand kayak model koin-koin micin yang ribuan, enggak. Jadi saya ulang lagi, kemarin kan ketika dinaikkan 85 turunnya hanya sampai ke 69. Nah ini kemarin 9,1 triliun, ternyata mentok di bottomnya setelah harga diangkat itu ditahan 8,1 triliun. Tumben semalam sampai di bawah 8 triliun, tapi waktunya sebentar saja, kemudian ini udah kembali lagi harganya. Artinya ini sudah ditahan, dimainkan. Oh nanti kalau ini naik 9,1 akan diturunkan paling 8. Jadi ini paus betul-betul hati-hati, TP-nya nanti akan seperti itu terus. Ketika nanti sudah 20 triliun, Anda udah banyak keuntungan banyak itu. Nanti turun paling sampai 15 ataupun 17, nanti akan ditahan di situ sama well sambil nunggu. Yang mau TP-TP silakan, yang mau serok-serok silakan. Barangkali nanti di situ udah banyak yang TP ya. Nah itu paus akan nahan di situ, paus akan masuk supaya harga nggak turun. Nanti dinaikkan lagi, naik-naik, Anda yang sudah TP di bawah, Anda akan membeli lagi di harga yang lebih tinggi. Itu permainan skenario yang cerdas para paus tuh seperti itu, dimainkan Anda psikologinya. Ini kan game cerdas-cerdasan. Kalau yang jelas, yang cerdas, yang pinter ya beli gak usah banyak-banyak, 1-2 juta masukkan ya. Kita tunggu sampai bull market yang akan datang, akan jadi ular apa mau jadi tengu. Tahu nggak tengu? Tengu itu kecil, nggak kelihatan barangnya, gatelnya minta ampun. Tapi kalau digaruk asik, karena bukan garuk tengu saja yang digaruk gituannya, karena tengu itu ada di tempatnya di gituan ya. Ini bukan bercanda ataupun jorok, nyata. Siapa yang pernah kena tengu? Tahu nggak tengu yang kecil itu, yang merah merona kuning itu? Ada pernah tengu di gigi ataupun di mata? Nggak ada, pasti di tempat itu. Apa mas bro? Ya itu yang lawer itu di situ. Kalau digaruk gatel enak banget ya, karena yang digaruk bukan tengunya, gituannya. Bercanda mulu ya. Langsung ya. Ini market cap-nya masih bertahan di 81, bottomnya ini malah sudah mendekati 8,2, asik coy ini. Terus market cap-nya bertahan di situ, juga rankingnya ya masih sedang-sedang saja, ajek, masih bisa bertahan lah. Syukur-syukur nanti bisa ranking 50. Wow, rebutan Putin membeli ini ya. Terus peredaran suplainya ini sudah beredar semua. Jadi apa yang Anda ragukan? Semua perlu timing, perlu waktu yang pas. Yang mana kan nanti bull marketnya masih tahun depan, halvingnya juga bulan April tahun depan di bulan 4. Di bulan 3 nya pemangkasan suku bunga Fed. Jadi naik turun udah biasa. Nanti pergiliran yang akan dinaikkan. Coba yang masih jauh dari Binance, berapa kenaikan daripada market cap-nya. Ini kan kemarin bottomnya 35 menjadi sampai 9 tuh berapa triliun uang yang masuk. Uang yang masuk ya sampai 5 triliunan. Artinya itu uang gede. Lah itu price umpamanya ya di bawah 1 triliun, ketika naik 1 triliun kemudian turun lagi. Jadi nggak ada kenaikan market cap-nya sampai setengah triliun, 1/4 triliun pun nggak ada, kecil sekali. Lah ini kalau naik sampai 5 triliun artinya uang besar, uang paus kita nggak bisa akan mengangkat harga setinggi itu ya. Anda TP pun dia bisa memainkan. Anda TP umpamanya sekarang TP, nggak akan turun barang, akan ditahan dia, akan diserok dia. Jadi caranya main bertahap,
nanjaknya itu ada tangga-tangganya, nanti di harga sekian ditahan, nanti diangkat lagi, turunkan lagi di harga sekian, ditahan, nanti diangkat lagi, akan begitu terus sampai bull market, sampai nanti harga Rp1 gitu ya. Jadi gambling di sini uang 1-2 juta akan jadi ratusan juta. Kalau kita gagal analisa, yang namanya analisa ya nggak tentu benar, maka kita hanya kerugian 1 juta. Tapi kalau untung ratusan juta, nggak usah main di sini 10 juta 20 juta on. Buat apa ini meme coin? Gambling harus tepat waktu TP ya, nanti harus tepat, nggak sampai telat. Coba yang telat di Dogecoin, di Shiba Inu, sekarang merongos. Kenapa saya bilang merongos? Untuk kembali lagi kan sudah susah. Doge umpamanya $1 yang beli di harga 7.000, 8.000, 10.000, nungguin lagi lama, belum tentu sampai situ. Shiba 1,3 sekarang yang kemarin masuk di Rp1, lama nungguinnya, belum tentu jemput ke situ lagi ya, tergantung nanti pergeserannya akan tenar terus atau enggak, karena waktunya. Yang namanya koin itu jangankan Shiba Inu sekelas meme coin, Algorand itu harganya 43.000, sekarang berapa Algorand? 2.000 perak. Itu artinya apa? Altcoin seketika turun, terlalu penurunannya terlalu banyak, risikonya terlalu besar juga. Masih mending BTC ETH, mau turun sedalam apapun ETH BTC, naiknya ngebannya akan cepat gitu ya. Jadi untuk pelajaran kita semua, kita dalami cara bermain kripto, nggak hanya kita mendengarkan RP1 Binance ataupun jutawan ataupun brankas. Jadi cara Mas Bro memberikan edukasi sesuai yang saya harapkan ini adalah pondasi daripada bermain kripto ataupun mindset yang kita rubah. Jurus-jurus strategi ini yang lebih penting daripada sekedar kita main gedebak-gedebuk, masak masuk, jebret, beli, hanya menghayal, hanya halu, tanpa kita itu tahu ya, tanpa kita itu mempelajari ya fundamentalnya bagaimana, cara bermain kripto bagaimana, kripto itu model apa, ini kelas koin apa, PP itu harus tahu. Itu nanti akan berlaku untuk koin selanjutnya. Jadi Anda akan pinter ke depannya ya, ditahan, nggak usah buru-buru, ketika turun dikit-dikit seroknya, jangan sampai kita nampanin pisau jatuh. Itu yang saya maksud seperti itu. Jadi santai, slow. Kalau lihat daripada candlenya pun ini, coba lihat ketika di bawah ini ada yang serok, di bawah ini serok, di bawah ini serok, ini bisa dikatakan triple bottom. Jadi rednya itu di sini udah ditahan ini ya, di 0,019 itu udah ditahan di situ dengan market capnya yang 8,1 triliun, sekarang malah hampir 8,2 triliun. Jadi koin-koin ini ya untuk dipertahankan, di hold sampai bull market yang akan datang, saya rasa tidak jadi soal. Juga kalau Mas Bro mereview itu jauh-jauh hari itu, saya udah betul-betul saya dalami historinya dulu itu bagaimana, kripto itu dulu pas bear market bertahan tidak, sampai di mana ATH-nya itu, dan fundamentalnya bagaimana, depth-nya ongkrongan atau enggak ya, bisa naik karena harga enggak ya, gengsian enggak, itu saya pelajari semua dari kemarin, udah saya gembar-gemborkan ya. Saya bilang apa, kalau Anda ingat ya, merongos itu bolak-balik, tapi Anda harusnya dicerna sebetulnya. Merongos itu CRO ya, sekelas CRO itu saya waktu itu suruh nembak CRO itu udah ketahuan gapnya itu panasan ongkrongan. Aduh, ini Solana naik tinggi, yang berbasis exchange ya, TKO belum tinggi ya, Bitget ya bukan Breeze ya, itu belum naik tinggi, Lbank belum naik tinggi, KuCoin belum naik tinggi, Solana yang naik tinggi, langsung sekelas exchange CRO panasan, kemarin naiknya di atas 50% itu CRO, mantep yang beli CRO. Karena saya sudah selidiki, saya tahu pada waktu Shiba digembar-gemborkan Elon sama Vitalik, exchange yang lain tidak terpancing,
Tapi yang membeli memborong banyak hingga harganya melambung 1,3 rupiah itu sudah ketahuan CRO. Berarti kan bisa dianalisa bahwa CRO itu gatelan, ya, gak kuat ngelihat barang naik, barang lagi tenar, gak mau ketinggalan, masuk dia buka titik jebret, gak taunya telat TP, dia sangkut. Yang kemarin dibuktikan waktu esceng miring dicap merah, waktu kejatuhan Teralunya sama FTX Kribo, semua kan jadi diaudit, ya, itu ketahuan 20% sekelas CRO asetnya adalah Shiba Inu. Juga saya juga masuk di KuCoin karena KuCoin waktu itu berani audit, ya, dan auditnya bagus paling pertama. Makanya kalau saya ngambil koin di KuCoin tuh dengan biaya yang rendah, transfer begitu cepat ke Indo, langsung ke ATM tuh sangat cepat. Saya pakai kalau di luar Binance sama KuCoin. Kalau di Indo saya pakainya TKO. Indo saya jarang pakai, yang sering maintenance saya males, ya. Udah saya cukup, saya jelaskan udah panjang lebar mengenai daripada PP ini. Dan ini sedikit kan banyak yang nanya koin meme. Ini kalau saya bahas di websitenya bro, Anda bisa belajar di CMC, ya. Itu kan setiap hari yang mau launching, Anda bisa lihat di CMC itu kan dibuka yang mana lagi jadi perhatian ada, yang mana lagi naiknya tinggi ada juga dibuka yang koin baru launching. Itu bisa dilihat daripada CMC. Ya, di situ banyak sekali, ada yang baru 1 jam, 2 jam, baru sehari, seminggu. Kalau Anda nggak puas, masuk di Coin Sniper ataupun di website Coin Hub. Di situ, ya, itu ada koin-koin yang mau launching kurang 1 jam, kurang 2 jam, kurang 1 hari, kurang 2 hari, bahkan kurang 1 bulan pun di situ sudah dipajang. Akan tetapi jika nanti launching, dari ratusan koin itu ada yang 2 jam langsung hilang, ada yang terbang tinggi. Jadi kita dari ratusan koin itu untuk menentukan satu yang akan terbang itu kita sulit, ya. Saya juga sering kalah di situ. Makanya kalau mau masuk koin kayak PP awal-awalnya juga saya banting-banting karena masih hitungan hari itu belum bisa dianalisa. Yang namanya koin meme koin, banyak lagi koin-koin yang lain. Bahkan ini waduh, saya udah cek, ya, di website itu banyak koin, ada yang dari AI macam-macam. Hampir tiap malam itu dikatakan 10-20 koin baru akan masuk. Bagaimana kita analisa? Nggak akan bisa dianalisa. Yang sudah bisa dianalisa itu koin yang sudah berbulan-bulan, minim 3 bulan 4 bulan, syukur-syukur 1 tahun tuh udah bisa dilihat historinya mampu bertahan nggak di bear market, ya, depthnya seperti apa, geblek ongkrongan ataupun tipu menipu, dan cara mainnya gimana, ada sell kontrak enggak. Lah kalau PP kan udah ketahuan investornya ada, masuk Binance, banyak yang sudah jadi jutawan di sini. Lah ini layak untuk di hold sampai akhir tahun depan untuk bull market kita panen. Jadi paham, ya, nanti terlalu panjang videonya. Saya rasa cukup, ya, sambil riset mandiri, ya, akan lebih bijak. Mas Bro di sini hanya memberikan sebatas tutorial saja, ya. Semua keputusan ada di tangan Anda, untung dan ruginya Anda yang nanggung. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro tentunya banyak salah, banyak dosa, itu jelas, ya, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.